Terima kasih Anda masih bersama kami Ngawi, Jawa Timur. Jenazah Mia disambut keluarga dan juga kerabat dengan penuh rasa duka. Setelah sempat disemayamkan di dalam rumah duka, jenazah kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Pemakaman kemudian segera dilangsungkan. Dengan diiringi warga desa Tambak Boyo, Mia, saudara, adalah satu dari korban meninggal dunia ke-16 dalam insiden kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Mia sempat dievakuasi dalam keadaan selamat dan menjalani operasi di rumah sakit. Kakinya itu biru, Pak. Kakinya itu biru, jadi darah nggak ngalir. Itu yang menyebabkan anak saya rasanya kan kalau orang Jawa ngomong kan pegel, ngilu. Jadi dokter juga menyaranin dioperasi. Jadi setelah dioperasi sih lancar darah ya, cara lancar dan anak saya tambah sehat sebenarnya gitu. Tapi ya kembali ke yang di atas. Jadi memang saya serahkan ke atas, kalau alam itu lebih baik, mungkin lebih baik untuk anak saya untuk diambil awal. Sementara saudara rekan kami, sahabat kami, Nur Ainia Eka Rahmadina pada Rabu pagi dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya dirasakan keluarga besar Ain, duka mendalam juga begitu terasa bagi keluarga besar Kompas TV. Keluarga besar mengiringi jenazah Nur Ainia Eka Rahmadina menuju tempat peristirahatan terakhir. Keluarga besar Kompas TV dan juga rekan-rekan yang selalu bersama Ain menjalani hari-harinya bertugas juga ikut menemani dan mengantarkan Ain ke pemakaman. Nur Ainia Eka Rahmadina wafat dalam tragedi kecelakaan kereta di area stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Kenanglah kakakmu yang luar biasa ini sebagai seorang pejuang. Banggalah pada Kak Ain. Ingatlah ia dengan cara yang selama ini selalu kita ingat. Pribadi yang ceria, priang dan senantiasa mengasihi tidak saja sesama tapi makhluk hidup. Pak Hari dan Bu Iva, meskipun Ain sudah tidak ada, tetapi izinkan Kompas TV selalu menjadi keluarga besar untuk Pak Hari dan Bu Iva. Silaturahmi jangan pernah putus dan jangan pernah sungkan untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Kompas TV. Sementara itu, Saudara Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin melayat ke rumah duka karyawan Kompas TV Nur Ainia Eka Rahmadina pada Rabu sore. Bobi, saudara, mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas kepergian Aini. Ya, kami baru melayat ke keluarga almarhumah Ainia, menyampaikan duka yang sangat mendalam dan tentunya permintaan maaf kami, dan kami menyampaikan juga ada sedikit santunan dari kami dan begitu juga dari kereta komuter. Okay. Dukungan dan ungkapan duka cita untuk keluarga Ainia Rahmadina, karyawan Kompas TV yang meninggal dunia dalam tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur, juga datang dari sejumlah tokoh, saudara. Seperti dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komdigi Mutia Hafid, Wakil Menteri Komdigi Anggara Kaprabowo, hingga CEO Kompas Gramedia, Lili Utama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi korban kecelakaan kereta yang dirawat di RSUD Kota Bekasi dan dipastikan korban luka dan meninggal dunia akan mendapatkan santunan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Gubernur Jawa Barat bilang di RSUD Bekasi masih ada 2 pasien yang dirawat di ruang ICU dan 1 dinyatakan meninggal dunia pada kemarin siang. Dalam kunjungannya di ruangan korban, Deddy Mulyadi menyatakan santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan bagi korban luka yang dirawat dan 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia. Pasiennya kalau secara umum sudah membaik, tinggal yang di ICU 3 orang. Yang 1 sudah meninggal, tinggal 2 orang lagi, tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Ya. Kalau yang lainnya sudah bisa senyum, sudah bisa saya ajak bicara. Tip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh Kota Bekasi. Ini sudah titip tadi. Saya sudah sesuai dengan yang saya ucapkan ketika pagi, setiap yang meninggal itu dikasih 50 juta. Lalu bagaimana kondisi korban kecelakaan kereta api yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi? Sudah ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Hanil Rivelino di sana. Selamat pagi Carla. Carla, jadi hingga pagi ini total ada berapa korban kecelakaan kereta api yang sampai saat ini masih dirawat di RSUD Kota Bekasi dan bagaimana kondisi korban saat ini, Carla? Selamat pagi Adisri dan juga saudara. Dari 54 korban kecelakaan kereta yang dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi, 23 diantaranya masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi. Jika sebelumnya diberikan informasi dari Dirut RSUD Kota Bekasi yang mengatakan bahwa rata-rata untuk kondisi korban yang dilarikan ke RSUD Kota Bekasi ini diantaranya menderita luka memar hingga patah tulang. Dan kemudian informasi terakhir yang kami dapatkan memang sebelumnya ada 3 diantaranya yang berada di ruang ICU dan 1 orang yang berada di ruang ICU tersebut dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu kemarin. Di mana untuk hingga saat ini Adisti dan juga saudara jumlah korban meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi ini sejumlah 4 orang, yakni Nur Laila, Nuryati, Enggar Retno dan juga Mia Citra. Di mana untuk Nur Laila, Nuryati dan Enggar Retno ini dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa. Namun untuk korban meninggal terakhir yang ada di RSUD Kota Bekasi atas nama Mia Citra ini dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu pagi kemarin setelah sempat dirawat di ruang ICU dan telah menjalani operasi. Dan hingga saat ini Disti dan juga saudara kami masih menantikan pernyataan dari pihak RSUD Kota Bekasi terkait bagaimana kondisi pasien yang 2 diantaranya yang kemarin masih berada di ruang ICU, apakah sudah dipindah ke ruang rawat inap atau masih berada di ruang ICU tersebut. Namun kami masih belum diberikan informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Namun kalau melihat kondisinya dengan penambahan korban meninggal 1 orang ini, jumlah korban meninggal secara keseluruhan ini menjadi 16 orang, di mana secara total yang tersebar di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi ini ada sejumlah 97 korban meninggal 16, korban hidup 81, yang menjalani rawat inap 48 dan juga rawat jalan 38. Kembali ke studio. Baik, sampai saat ini 23 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Sementara untuk korban meninggal dunia, totalnya ada 16 orang yang meninggal dunia akibat tragedi kecelakaan maut yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Hanil Rivelino melaporkan langsung dari RSUD Kota Bekasi. Ikatan Hakim Indonesia dan Persatuan Jaksa Indonesia menjalin nota kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum. Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Selasa 14 April 2026 lalu.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Umum PPIKHI Profesor Yanto dan Ketua Umum Persaja Profesor Asep Nurmulyana. Kegiatan ini turut disaksikan Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto serta Jaksa Agung Profesor Sanitiar Burhanuddin. Jadi MOU hari ini itu isinya itu kesepahaman antara Ikatan Hakim Indonesia dengan Persaja, itu berkaitan dengan tukar menukar informasi, kemudian tukar menukar narasumber, tukar menukar tenaga pengajar, ya, kemudian juga tentunya yang selama ini sudah kita lakukan itu pendidikan atau pelatihan teknis antara gabungan antara para jaksa dan para hakim itu sudah sering kita lakukan. Nah, kemudian biar ini berkelanjutan, maka kemudian Pak Jam Idum, kebetulan beliau itu Ketua Persaja, itu kemarin bincang-bincang untuk kemudian ditindaklanjuti dengan MOU. Yang pada intinya sebagaimana disampaikan Pak Yanto, bagaimana memperkuat organisasi kami dari Persaja dengan IKHI, yang memang selama ini kami sering berkoordinasi, kolaborasi di berbagai hal, terutama juga memperkuat lagi bagaimana dengan terbitnya undang-undang baru, ya, Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP nasional, 20 2005 tentang KUHP baru, dan juga Undang-Undang 1 2026 tentang disiplin. Meski menjalin kolaborasi, kedua pihak menegaskan tetap menjaga integritas dan independensi masing-masing lembaga. Kerjasama ini diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang lebih efektif, serta lebih mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengaudit menyeluruh keselamatan perkereta-apian pasca kecelakaan kereta di Bekasi Timur pada Senin malam. Lalu apa saja yang perlu dibenahi dan bagaimana sebenarnya sistem keselamatan yang seharusnya distandarkan? Kami akan diskusikan sesaat lagi.